Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dinasti Utsmani di Turki. Ada beberapa poin yang saya jelaskan, di antaranya silsilah Turki Utsmani, perkembangan dinasti Turki Utsmani, era dinasti Turki Utsmani, kekuatan militer dinasti Turki Utsmani, ekonomi di era Turki Utsmani, kebudayaan diubah Turki Utsmani pada saat menaklukkan wilayah, penyebab pemunduran dan runtuhnya pemerintahan Turki Utsmani. Pertama, silsilah Turki Utsmani. Turki Utsmani adalah dari suku Oghuz. Semula mereka tinggal di sebelah utara negeri Cina selama 3 abad. Karena diserang oleh tentara Mongolia, mereka pindah ke barat untuk mencari perlindungan. Kelompok pengembara tersebut adalah dari kalangan kiai yang pindah ke arah barat untuk bersembunyi. Bangsa Mongol terus menyerang dan berhasil menaklukkan wilayah Islam yang berada di bawah kekuasaan Khwarizm Shah tahun 1219 sampai 1220 Masehi. Perkembangan dinasti Turki Utsmani. Sultan Turki Utsmani, raja-raja Turki bergelar dengan sebutan sultan. Dalam tempo waktu 62 tahun atau 1919 sampai 1924 telah berkuasa sebanyak 38 sultan. Raja-raja yang pernah memimpin dinasti Turki Utsmani di antara lain Utsmani, sang pendiri dinasti Utsmani. Ia memerintah pada tahun 1299 sampai 1326 Masehi. Orkun, putra Utsmani I. Ia memerintah pada tahun 1326 sampai 1359 Masehi. Murad, putra Orhan I. Ia memerintah pada tahun 1326 Masehi sampai 1389 Masehi. Bayezid, ia memerintah pada tahun 1389 sampai 1402 Masehi. Isa, ia memerintah pada tahun 1405 sampai 1406 Masehi. Sulaiman, ia memerintah pada tahun 1402 sampai 1411 Masehi. Musa memerintah pada tahun 1411 sampai 1413 Masehi. Muhammad memerintah pada tahun 1403 sampai 1406. Muhammad I memerintah pada tahun 1413 sampai 1421. Murad II memerintah pada tahun 1421 sampai 1444. Muhammad II memerintah pada tahun 1444 sampai 1446. Bayezid II memerintah pada tahun 1481 sampai 1512. Sulaiman I, ia memerintah pada tahun 1512 sampai 1520 Masehi. Sulaiman II, ia memerintah pada tahun 1566 sampai 1574 Masehi. Murad III, ia memerintah pada tahun 1574 sampai 1595. Mehmed III, ia memerintah pada tahun 1595 sampai 1603. Ahmad I, ia memerintah pada tahun 1603 sampai 1617. Mustafa, ia memerintah pada tahun 1603
1617 sampai 1618. Utsman, ia memerintah pada tahun Utsman II, ia memerintah pada tahun 1618 sampai 1622. Murad IV, ia memerintah pada tahun 1623 sampai 1640. Ibrahim I, ia memerintah pada tahun 1640 sampai 1648. Muhammad IV, ia memerintah pada tahun 1648 sampai 1687. Sulaiman II, ia memerintah pada tahun 1687 sampai 1691. Ahmed II, ia memerintah pada tahun 1691 sampai 1699. Era dinasti Turki Utsmani. Bangsa yang serumpun dan seragam dengan orang-orang Turki, banyak imigran Turki melihat beberapa bagian orang-orang Romawi Timur. Bersatu dengan bantuan orang-orang Turki, imigran tersebut bangsa Saljuk menang atas bangsa Romawi. Di tengah kepemimpinan Utsmani tahun 1300 Masehi, tentara Mongol menyerang Saljuk menyebabkan terbunuhnya Sultan Alauddin. Dinasti Saljuk akhirnya berantakan, terpecah menjadi negara kecil. Pada saat itu lah Utsmani mendirikan kerajaan Utsmani. Wilayah-wilayah ditaklukkan oleh Turki Utsmani. Kerajaan-kerajaan Translvania, Balkhina, Moldavia dan Cermania yang terletak di antara Bulgaria dan Laut Hitam. Di arah timur meliputi Iran, bagian selatan hingga bagian Teluk Yaman. Penaklukan di daerah Afrika meliputi bagian barat Littoral Laut Merah, provinsi kaya Mesir, Pastora Tripoli, Tunisia, dan Aljazair. Selanjutnya, kekuatan militer dinasti Turki Utsmani. Dinasti Turki Utsmani sangat diagungkan sangat kuat dalam bidang kemiliterannya. Mengapa militer Utsmani sangat kuat? Di antaranya terorganisirnya kemiliteran yang baik. Latihan militer sangatlah diperhatikan dengan baik. Militer Utsmani memiliki dua angkatan, yaitu Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Persenjataan militer Utsmani yang lengkap. Ekonomi di era Turki Utsmani menjadi pusat perdagangan dan industri besar. Pemerintah Utsmani menerapkan kebijakan pengembangan bursa. Dasar ekonomi pemerintah Utsmani sangat terkait dengan konsep dasar negara dan masyarakat Timur Tengah. Kebudayaannya diubah Turki Utsmani pada saat melakukan wilayah meliputi arsitektur, masakan, musik, dan hiburan. Dan selanjutnya, penyebab pemunduran dan runtuhnya pemerintahan Turki Utsmani. Kemudian Turki Utsmani pada saat era kepemimpinan Sultan Mustafa yang malah memicu terjadinya perubahan. Kemerosotan kondisi sosial dan ekonomi ditambah dominasi Eropa semakin kuat. Pemerintahan Sultan Mustafa yang bersifat absolut dan penuh kekerasan sehingga memicu tumbuh perasaan tidak senang di kalangan militer dan sipil, sehingga timbullah pemberontakan yang dilakukan oleh Muhammad Murad dan Pangeran
Di antara penyebabnya ada timbul perasaan tidak percaya dari rakyat, terjadinya kudeta militer, perang saudara. Demikian saya dapat sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herdinda Listia Murni dengan NIM 203190245 membahas tentang penaklukan Konstantinopel. Penaklukan Konstantinopel. Konstantinopel sendiri merupakan daerah sebuah kota dengan imperium terbesar pada masanya. Kota ini dihuni oleh berbagai etnis dan bangsa yang didominasi etnis Yunani. Kaisar Konstantin yang menjabat saat itu menjadikan kota sebagai kota yang paling diinginkan di seluruh dunia. Saat itu, Konstantinopel merupakan ibu kota terakhir Romawi dan ibu kota negara Kristen pertama, serta kota ini memiliki berbagai kekayaan yang membuat kota ini diperebutkan. Saat penaklukan kota Konstantinopel, Rasulullah SAW menyampaikan berita gembira kepada para sahabatnya mengenai akan ditaklukkannya kota tersebut. Tepatnya saat berlangsung perang Kodok, beliau bersabda, "Sesungguhnya kota Konstantinopel pasti akan ditaklukkan oleh seseorang. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baiknya pemimpin dan pasukannya adalah sebaik-baik pasukan." Seorang penakluk kota Konstantinopel bernama Sultan Al-Fatih. Beliau memiliki nama asli Sultan Muhammad II. Dilahirkan pada 30 Maret 1432 Masehi. Ayahnya bernama Sultan Murad I dan ibunya bernama Humahatun. Beliau banyak menghabiskan masa kecilnya di kota Adrena. Sultan Muhammad II memiliki gelar Al-Fatih karena ia berhasil menaklukkan ibu kota Romawi Timur yang disebut dengan Konstantinopel. Sultan Al-Fatih sangat mahir mengendarai kuda dan pandai memainkan senjata. Beliau juga dikenal sebagai sosok yang pemberani, adil dalam memutuskan perkara. Beliau juga mengkaji usaha-usaha yang pernah dibuat sepanjang sejarah Islam, sehingga menimbulkan keinginan yang kuat dalam dirinya untuk meneruskan cita-cita umat Islam. Saat beliau naik tahta, beliau telah mulai berpikir dan menyusun strategi untuk menaklukkan Konstantinopel. Proses penaklukan Konstantinopel dimulai dari perundingan. Perundingan yang pertama yaitu perundingan antara Muhammad Al-Fatih dengan Kaisar Bizantium. Saat itu, Kaisar Bizantium berusaha merencanakan berbagai strategi dan tipu dayanya agar dapat menyelamatkan kota Konstantinopel yang waktu itu diserang oleh pasukan Utsmani. Maka dari itu, ia mengajukan berbagai tawaran kepada Sultan agar menarik pasukannya. Sebagai gantinya, Kaisar akan membayar jumlah uang atau menyatakan tunduk dan taat kepada Sultan. Akan tetapi, Sultan Al-Fatih menolak tawarannya. Sebaliknya, ia meminta kota Konstantinopel diserahkan kepadanya secara damai. Apabila dituruti, maka tidak akan ada seorang pun penduduk kota maupun gerejanya yang akan mendapatkan gangguan. Sultan pun mengirimkan surat kepada Kaisar Bizantium yang berisi, "Hendaknya Kaisar kalian menyerahkan kota Konstantinopel kepada saya. Saya bersumpah bahwa pasukanku tidak akan mengganggu seorang pun dari kalian, baik pada jiwa, harta, maupun kehormatannya. Barang siapa yang ingin tetap tinggal di kota ini, silahkan tinggal dengan damai dan aman. Barang siapa yang ingin meninggalkannya, silahkan pergi kemanapun dia suka dengan aman dan damai pula." Dari tawaran Muhammad Al-Fatih ini tentu ditolak oleh sang kaisar, karena kaisar tidak mau kehilangan negeri yang telah ia bangun sejak ratusan tahun yang menjadi kebanggaan umat Kristen. Karena perundingan ini
tidak menemui jalan keluar, maka Muhammad Al-Fatih melanjutkan misinya sampai tuntas. Kali ini tidak ada tawaran lagi bagi Sultan dalam mewujudkan impian kaum muslim. Penolakan yang dilakukan Konstantin ini membuat Sultan memerintahkan kepada wazirnya untuk memulai persiapan penyerangan habis-habisan atas kota Konstantinopel. Yang kedua yaitu pertemuan Kaisar Konstantin dengan jajarannya. Akibat dari kondisi yang kian mencekam di Konstantinopel, Kaisar Konstantin mengumpulkan para jajarannya, yaitu para pembantunya, penasehat, serta pemuka Kristen dalam pertemuan mendadak di dalam kota. Semua yang hadir menasihati Konstantin agar diri sendiri keluar dari kota dan segera meminta bantuan pada kaum Kristen dan negara-negara Eropa. Semoga saja bala bantuan ini segera datang dan bisa memaksa Muhammad Al-Fatih meninggalkan pengepungan kota mereka. Selanjutnya, mulainya penyerangan. Sultan menyuruh wazirnya untuk mempersiapkan pengepungan di kota Konstantinopel. Ia pun menyiapkan strategi-strateginya untuk melancarkan serangan ini. Strateginya yang pertama ialah membangun sebuah benteng baru yang terinspirasi dari benteng yang pernah dibuat oleh leluhurnya Bayazid I, yang saat itu digunakan sebagai penahan serangan dari kaum Kristen Genoa dari utara, khususnya pemukiman mereka di Laut Hitam. Benteng ini dibangun 15 April 1452 Masehi dengan 3 menara utamanya serta dilengkapi meriam-meriam, sehingga tidak satu kapal pun dapat melalui Selat Bosporus, dan Muhammad Al-Fatih sesungguhnya telah memutus nadi utama Konstantinopel. Kedua, ia memindahkan kapal-kapal melalui darat untuk menghindari rantai penghalang. Hanya dalam semalam dan 70-an kapal bisa memasuki wilayah Teluk Tanduk Emas. Ini merupakan ide cemerlang yang dimilikinya dan merupakan ide yang tidak masuk akal dan berhasil. Ketiga, ia menambahkan kekuatannya dengan mempelajari teknologi militer Persia dalam merakit mesin pengepung atau pelontar batu yang digunakan untuk meluluh lantahkan semangat lawan sebelum serangan utama dilancarkan. Namun, pertahanan dari Konstantinopel ini sangat kokoh karena benteng-benteng yang mengintari kota ini, sehingga Sultan berpikir keras untuk mencari alat yang sesuai. Dengan kecerdasannya, dibuatkan meriam pelontar besi yang besar dengan panjang 8 meter dan dengan diameter lebih dari 0,7 meter. Tebal bibir meriam 20 cm dari logam padat, dan pelurunya pun dibuat dari batu dibentuk seperti bola dengan berat 700 kg per peluru. Meriam ini dibuat oleh Orban. Selain meriam, Sultan juga merekrut prajurit sejak calon itu masih kecil, dengan disebarkannya ke seluruh wilayah Turki dan sekitarnya seperti Balkan dan Eropa Timur untuk mencari anak-anak dengan IQ paling tinggi, rajin ibadahnya, dan kuat fisiknya. Keluarga mereka juga nantinya ditawarkan kontrak panjang dan kebutuhan hidupnya ditanggung negara. Maka tidak heran kalau tentara Al-Fatih adalah tentara yang paling rajin salat. Sementara dari sisi kecerdasan, mereka memang sudah memilikinya sejak lahir, sehingga penambahan ilmu dan sains menjadi perkara mudah. Selain ketiga strateginya tadi, Sultan juga membuat terowongan untuk memasuki pusat kota. Akan tetapi, usahanya gagal karena dihalau oleh tentara Bizantium dengan cara membakar terowongan. Upaya ini cukup memakan korban, tapi hal ini tidak menjadikan tentara muslim patah semangat. Sultan Al-Fatih sendiri melakukan pengepungan baik melalui daratan, laut, dan meluncurkan ribuan anak panah melalui udara.
Setelah 7 minggu pengepungan ini, akhirnya pasukan Muslim berhasil meruntuhkan pintu gerbang Edirne, pintu gerbang Santo Romanus, dan pintu gerbang militer. Melihat gerbang-gerbang pertahanan Konstantinopel yang sudah mulai rapuh, Sultan memutuskan untuk melakukan penyerbuan besar-besaran pada tanggal 29 Mei. Namun, rencana ini diketahui oleh orang-orang Yunani atau tentara Bizantium, sehingga sebelum tanggal 29 Mei, kedua belah pihak melakukan persiapan-persiapan, mulai dari senjata, mental, dan tenaga. Pada tanggal 20 Jumadil Ula, tahun 857 Hijriah, tepatnya Selasa 29 Mei 1453 Masehi, penyerbuan terakhir dilaksanakan. Dalam penyerbuan ini, Sultan berusaha menggempur habis-habisan dinding pertahanan Konstantinopel dari berbagai penjuru. Tetapi, penyerbuan utama dilakukan di lembah Likus dekat dengan gerbang Santo Romanus yang temboknya telah dirusak oleh meriam-meriam pasukan Islam. Pertempuran ini sangat sengit sehingga tentara Bizantium kehilangan panglima perangnya, Giovanni Giustiniani. Ia mengalami luka yang parah sehingga harus mundur dari medan pertempuran. Setelah panglimanya wafat, tentara Bizantium dikomando langsung oleh kaisar. Namun saat itu, pasukan Muslim berhasil masuk ke Konstantinopel. Sang kaisar gugur di tangan tentara Islam. Tentara Bizantium yang kehilangan pemimpin ini semakin takut dan kehilangan rasa percaya diri. Adanya rasa takut dan duka oleh orang Kristen ini membuat para pangeran dan raja-raja mengadakan pertemuan dan terus-menerus menyeru orang-orang Kristen untuk berperang melawan kaum muslimin. Dengan adanya kabar kaisar tewas, ini berpengaruh besar dalam peningkatan semangat juang pasukan Utsmani. Saat itu pula, pertahanan pasukan Nasrani melemah dan melarikan diri ke berbagai penjuru. Pasukan Muslim pun berhasil masuk ke kota ini. Pasca penaklukan Konstantinopel ini disebut sebagai zaman gemilang. Kemudian, Sultan Al-Fatih mengubah nama kota Konstantinopel menjadi Istanbul dan menjadikannya ibu kota Turki Utsmani dan tempat kedudukan Sultan. Sejak berada di bawah pemerintahan Islam, Sultan Muhammad Al-Fatih menjunjung tinggi toleransi. Karena saat itu Konstantinopel masih beragama Nasrani, Sultan juga menerapkan berbagai kebijakan dalam sistem pemerintahannya. Sultan Salim III pada tahun 1789 sampai 1807 Masehi memperkenalkan program pembaruan yang dikenal dengan nama Nizam Jadid, yakni pembaruan tersebut ialah pada pola pemikiran dan sikap. Yang kedua, pendirian sekolah-sekolah modern. Yang ketiga, pembentukan percetakan buku. Program rencana pembaharuan itu juga meliputi pembentukan korps militer baru, perluasan sistem perpajakan, dan pelatihan untuk mendidik para kader bagi rezim baru. Namun, ada faktanya, rencana yang dikemukakan oleh Sultan Salim ternyata tidak mendapat dukungan dari para ulama dan kelompok militer, yang akhirnya ia sendiri menjadi korban rencana pembaharuan tersebut dan ia digulingkan pada tahun 1807. Meskipun demikian, program pembaharuan tersebut baru terrealisasikan pada periode Sultan Mahmud, Tanzimat, dan Utsmani Muda. Adapun ulama-ulama yang terkenal pada masa Turki Utsmani, yang pertama yaitu Syekh Hasan bin Ali Ahmad al-Syabi'i, yaitu pengarang Kasyiyah Jamul dan Syara al-Durmiyah. Ulama yang kedua yakni Syamsuddin Ramali, yaitu pengarang Nihayah. Yang ketiga yaitu Ibnu Hajar al-Haythami, yaitu pengarang Tuhfa. Yang keempat, Muhammad bin Abdul Razak Murtada al-Husaini al-Zubaidi, yaitu pengarang sejarah Al-Qumas bernama Takjul Ursi.
Yang kelima yakni Syekh Hasan Al-Kafraw Al-Safi Al-Azhari, yaitu pengarang syarah dan kasyirah. Yang keenam yaitu Syekh Muhammad bin Ahmad bin Arfah Al-Dusri Al-Maliki, yaitu adalah ahli filsafat dan ilmu falak serta ilmu ukur. Selanjutnya, kondisi ekonomi. Perekonomian Utsmani dibagi ke dalam dua periode. Pertama, periode klasikal yang mana berbasis kepada pertanian. Khalifah Utsmani memberikan keleluasaan kepada setiap wilayah untuk mengembangkan potensi pertaniannya. Yang kedua yaitu era reformasi, di mana era ini merupakan perbaikan pengaturan sistem pemerintahan terdiri atas perbaikan sistem administrasi dan perubahan sistem politik pada masa itu dari tangan militer kepada publik. Tujuannya untuk memberikan fungsi layanan publik yang lebih baik. Sumber pendapatan Utsmani banyak diperoleh dari perluasan wilayah atau ekspansi militer, serta dari sektor fiskal, yaitu pajak. Pendapatan negara juga banyak mengandalkan sektor pertanian. Khalifah Utsmani belum banyak mengandalkan pendapatan negara dari industri manufaktur serta perdagangan. Yang selanjutnya yaitu jika dilihat dari kekuatan ekonomi Khalifah Utsmani. Sebagai sumber negara besar pada eranya, Khalifah Utsmani mempunyai banyak potensi-potensi yang menjadi penunjang pendapatan negara dari kekuatan militernya, yaitu berupa daratan. Di Anatolia, Khalifah Utsmani diwarisi sebuah jalur caravanserai dari pendahulu. Jalur ini menjadi semacam keuntungan bagi Utsmani, karena akan menjamin keamanan pengantar barang dan rombongan karavan dagang dengan disediakannya penginapan bagi para pedagang serta hewan-hewan tunggangannya di wilayah jalur caravanserai. Jalur caravanserai ini berada di sepanjang wilayah Belakan. Kekuatan ekonomi yang kedua yaitu laut. Utsmani mempunyai kekuatan angkatan laut yang sangat kuat. Angkatan laut ditugaskan untuk memberangus para perampok dan melindungi kapal dagang. Secara diplomatik, dengan kekuatan angkatan militer yang kuat lebih lanjut akan menguntungkan membuat rasa aman masyarakat wilayah pesisir Utsmani serta kekuatan untuk terus melakukan ekspansi wilayah untuk mempertahankan hegemoni Utsmani di wilayah timur Mediterania. Pengembangan akademik angkatan laut terus digalakkan. Tujuannya untuk membantu dan mengawasi hubungan dagang antara Khalifah Utsmani dengan Venice. Kekuatan ekonomi yang ketiga yakni pertanian. Khalifah Utsmani adalah negara pertanian atau agrikultur. Karena mempunyai lahan yang subur, rata-rata sumber penghasilan warganya berasal dari usaha keluarga berskala kecil di bidang pertanian dan pajak. Sektor pertanian ini berkontribusi 4% bagi sumber pendapatan pada pajak negara. Ada beberapa faktor peningkatan produktivitas sektor pertanian Utsmani, seperti pembaikan irigasi, pemberian subsidi, serta peningkatan peralatan pertanian yang modern yang dilakukan pada abad 19 Masehi. Daerah yang menjadi sumber pertanian Utsmani yakni daerah pegunungan seperti di Anatolia, salah satu wilayah di provinsi Syirah. Dari sudut pandang Utsmani, perekonomian warga penduduk yang mapan merupakan syarat utama bagi kelangsungan hidup resmi Utsmani. Dan sejumlah penaklukan pada periode pertama, Utsmani juga bertujuan untuk menguasai beberapa jalur perdagangan dan beberapa jalur produktif. Serangkaian penaklukan di Iran, di provinsi Arab, Mesir, dan Samudra India juga merupakan sebagian dari program pembentukan lalu lintas yang menyalurkan barang-barang di wilayah timur ke seluruh penjuru Imperium Utsmani. Dan dinamika ekonomi dinasti Turki Utsmani mencapai puncaknya ketika kota Bursa menjadi pusat perdagangan penting pada abad ke-15 dan 16 Masehi.
Bursar tidak hanya menjadi pusat perdagangan intern di dinasti Turki Utsmani, tapi juga hingga ke Eropa. Selanjutnya yaitu kemajuan yang dicapai kerajaan Turki Utsmani. Yang pertama berupa bidang kemiliteran dan pemerintahan. Masa kepemimpinan Ertuğrul sampai Orkan merupakan masa pembentukan kekuatan militer. Sedangkan perang dan Bizantium sebagai awal didirikannya pusat pendidikan dan pelatihan militer yang disebut Jenisari atau Intisyariah. Selain itu, kerajaan Utsmani juga membuat struktur pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan raja yang dibantu oleh Perdana Menteri yang membawahi gubernur. Gubernur mengepalai daerah tingkat 1, di bawahnya ada bupati. Yang kedua, bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Kebudayaan kerajaan Turki Utsmani merupakan perpaduan ragam kebudayaan seperti Persia, Bizantium, dan Arab. Dari kebudayaan Persia, mereka mengambil ajaran-ajaran tentang etika, tata krama dalam istana, sedangkan organisasi pemerintahan dan pemiliteran diserap dari Bizantium. Sedangkan ajaran mengenai prinsip-prinsip ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan, keilmuan, serta huruf diambil dari Arab. Dalam ilmu pengetahuan, kerajaan Turki Utsmani tidak begitu menonjol sebab mereka lebih fokus pada kegiatan militer, sehingga dalam khazanah tidak ada ilmuwan yang terkemuka dari kerajaan Turki Utsmani. Kemajuan yang ketiga yaitu bidang keagamaan. Agama dalam tradisi masyarakat Turki Utsmani mempunyai peranan besar dalam lapangan sosial dan politik. Masyarakat digolongkan berdasarkan agama dan kerajaan pun sangat terikat dengan syariat, sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Oleh karena itu, ajaran-ajaran tarikat perkembangan dan mengalami kemajuan di kerajaan Turki Utsmani. Pada mufti menjadi pejabat tertinggi dalam urusan agama sekaligus berwenang memberi fatwa resmi terhadap problem keagamaan yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian pada masa Kemal Atatürk sebagai pendiri Turki modern, yang memperkenalkan sejumlah reformasi yang mengurangi peranan Islam di negara tersebut. Madrasah ditutup, pelarangan memakai jilbab dan pemakaian pakaian keagamaan serta azan dirubah dari bahasa Arab ke bahasa Turki seperti penerapan undang-undang sekuler lainnya. Pada perkembangan selanjutnya diketahui bahwa Turki menjadi negara sekuler dalam beberapa dekade. Namun setelah naiknya Tayyip Erdogan menjadi presiden Turki, Erdogan memutarbalikkan berbagai undang-undang yang diterapkan oleh Atatürk, bahkan kembali membumikan Islam di Turki. Yang selanjutnya di sini saya Iko Noviana dalam mata kuliah sejarah peradaban Islam akan menjelaskan mengenai kemunduran dinasti Utsmani. Kemunduran dinasti Utsmani terjadi setelah wafatnya Sulaiman Al-Qanuni. Hal ini disebabkan karena banyaknya kekacauan yang terjadi setelah Sultan Sulaiman meninggal, di antaranya perebutan kekuasaan antara putra beliau sendiri. Para pengganti Sulaiman sebagian besar orang yang lemah dan mempunyai sifat dan kepribadian yang buruk. Juga karena melemahnya semangat perjuangan prajurit Utsmani yang mengakibatkan kekalahan dalam menghadapi beberapa peperangan. Ekonomi semakin memburuk dan sistem pemerintahan tidak berjalan dengan semestinya. Selain karena wafatnya Sulaiman Al-Qanuni, ada faktor lain yang menyebabkan kemunduran dinasti Utsmani. Yang pertama yaitu wilayah kekuasaan. Perluasan wilayah yang begitu cepat yang terjadi pada dinasti Utsmani menyebabkan pemerintahan merasa kesulitan dalam melakukan administrasi pemerintahan, terutama pasca pemerintahan Sultan Sulaiman, sehingga administrasi pemerintahan dinasti Utsmani tidak beres. Tampaknya penguasa Utsmani hanya mengadakan ekspansi tanpa mengabaikan penataan sistem pemerintahan. Hal ini menyebabkan wilayah-wilayah yang jauh dari pusat mudah direbut oleh musuh dan sebagian berusaha melepaskan diri. Yang kedua yaitu heterogenitas penduduk. Sebagian kerajaan besar yang merupakan hasil ekspansi dari berbagai kerajaan
mencakup Asia Kecil, Armenia, Irak, Syria, dan negara lain, maka di kerajaan Turki terjadi heterogenitas penduduk. Dari banyaknya dan beragamnya penduduk, maka jelaslah administrasi yang dibutuhkan juga harus memadai dan bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Akan tetapi kerajaan Utsmani pasca Sulaiman tidak memiliki administrasi pemerintahan yang bagus. Ditambah lagi dengan pemimpin-pemimpin yang berkuasa sangat lemah dan mempunyai perangai yang buruk. Yang ketiga yaitu kelemahan para penguasa. Setelah Sultan Sulaiman wafat, maka terjadilah pergantian penguasa. Penguasa-penguasa tersebut memiliki kepribadian dan kepemimpinan yang lemah. Akibatnya pemerintahan menjadi kacau dan susah teratasi. Yang keempat yakni budaya pungli. Budaya ini merajalela yang mengakibatkan dekadensi moral, terutama di kalangan para pejabat yang sedang memperebutkan kekuasaan ataupun jabatan. Yang kelima yaitu pemberontakan tentara Janissary. Pemberontakan Janissary terjadi sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1525 Masehi, 1632 Masehi, 1727 Masehi, dan 1826 Masehi. Pada masa belakangan, pihak Janissary tidak lagi menerapkan prinsip seleksi dan prestasi. Keberadaannya didominasi oleh keturunan dan golongan tertentu yang mengakibatkan adanya pemberontakan-pemberontakan. Yang keenam yakni merusutnya ekonomi. Akibat peperangan yang terjadi secara terus-menerus, maka biaya pun semakin membengkak, sementara belanja negara pun sangat besar, sehingga perekonomian kerajaan dinasti Utsmani pun merosot. Yang ketujuh ataupun yang terakhir adalah stagnasi dan lapangan ilmu dan teknologi. Ilmu dan teknologi selalu berjalan beriringan, sehingga keduanya sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Dinasti Utsmani kurang berhasil dalam pengembangan ilmu dan teknologi ini, karena hanya mengutamakan pengembangan militernya. Kemajuan militer yang tidak diimbangi dengan kemajuan ilmu dan teknologi menyebabkan kerajaan Utsmani tidak sanggup menghadapi persenjataan musuh dari Eropa yang lebih maju. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.